Untuk membahas terkait persiapan pemilu 2024, salah satunya pengambilan nomor urut parpol yang akan digelar hari Rabu, kami sudah terhubung dengan narasumber kami, pengamat politik Adi Praitno, dan kami masih terus menghubungi Ketua KPU Bapak Hashim Asyari untuk ikut bergabung dalam dialog ini. Namun kami mendapatkan informasi Bapak Hashim Asyari masih rapat. Saya ke Mas Adi Praitno terlebih dahulu. Mas Adi, tanggapan Anda, ini parpol udah mau dikocok tapi perpunya masih belum keluar. Nantinya gimana? Ya, itu yang saya kira memang selalu menjadi pertanyaan publik. Kenapa misalnya perangkat-perangkat yang substantif yang terkait dengan peraturan KPU itu belum keluar, tapi pada saat yang bersamaan KPU terus melakukan tahapan-tahapan pemilu. Kan kita sudah tahu menjalani verifikasi administrasi, sampai sekarang juga sedang menjalani verifikasi faktual. Tanggal 14 nanti akan diumumkan kira-kira siapa saja partai politik yang dianggap lolos secara faktual untuk ditetapkan sebagai partai pemilu. Cuman kan ini menjadi pertanyaan, kok perangkat peraturannya itu yang belum lengkap, tapi pada saat yang bersamaan pemerintah melalui Kemendagri justru terus meminta supaya tahapan pemilu itu dilakukan. Nah itu dia, Mas Adi, di satu sisi perpunya nggak jadi-jadi, tapi di satu sisi juga didesak akan jalan terus. Betul, teman-teman Komisi 2 per hari ini mengatakan bahwa mungkin saat ini perpunya itu sudah di tangan Presiden. Di media tinggal dilihat dan kapan ditandatangani. Tapi yang jelas sebenarnya publik secara umum sedang menunggu kepastian perangkat-perangkat aturan itu. Yang kedua, kita khawatir kalau peraturan semacam ini akan semakin menebalkan kelompok-kelompok pihak-pihak yang mencoba untuk terus menggulirkan pemilu itu ditunda atau jabatan Presiden 3 periode, Mbak Anissa. Karena beberapa hari yang lalu misalnya pimpinan-pimpinan elit di negara ini, pimpinan MPR, sebelumnya juga Ketua DPD, selalu menghembuskan tentang pentingnya bagaimana meninjau ulang pelaksanaan pemilu di 2024 yang kita tangkap sebagai upaya untuk penundaan pemilu. Saya khawatir proses-proses ini semua justru akan menghambat bagaimana kesiapan KPU untuk terus melakukan tahapan-tahapan yang saat ini sedang berjalan. Ingat, tahun depan itu di depan mata. Tanggal kurang lebih 10 sampai 15 Februari nanti akan segera diumumkan misalnya soal daerah pemilihan dan sejumlah kursi yang akan diperebutkan oleh partai politik. Ini adalah waktu yang terus bergulir, tapi perangkat-perangkat peraturan seperti Perpu itu belum tuntas. Jadi Mas Adi, Anda melihatnya memang ada upaya untuk meninjau ulang pemilu 2024 dengan lambatnya proses Perpu ini? Ya, kalau publik minimal kita melihat pembicaraan di medsos ya, ataupun komentar-komentar netizen di media sosial, itu kan selalu dikait-kaitkan. Pertama misalnya ada sejumlah relawan yang terus mendengungkan tentang pentingnya Presiden 3 periode. Beberapa waktu yang lalu misalnya Ketua DPD juga ngomong tentang Presiden 3 periode. Bahkan sehari dua hari lalu juga kita mendengar dengan alasan tingkat kepuasan yang cukup tinggi terhadap Presiden, maka pemilu 2024 perlu ditinjau ulang. Plus misalnya alasan tentang tensi persaingan yang cukup naik. Saya khawatir ini adalah rangkaian-rangkaian untuk terus cek ombak, untuk menyampaikan kepada publik bahwa di 2024 dari segi penyelenggaraan pemilu ini belum siap, makanya pemilu layak untuk ditinjau ulang. Baik, Mas Adi, yang Anda ketahui lambatnya proses pengesahan Perpu pemilu itu terganjal di mana sih, Mas Adi? Ya mestinya sih nggak ada persoalan. Perpu itu kan peraturan di pemerintah. Ya mestinya di pemerintah, mestinya sudah ada diskusi. Apalagi kita tahu 82% parlemen saat ini sudah pro terhadap pemerintah. Mestinya tidak ada persoalan, tinggal tanda tangan, tinggal tekan, tinggal ketuk palu dan diundang-undangkan untuk dilaksanakan sebagai acuan oleh KPU dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya untuk melakukan tahapan-tahapan pemilu itu, Mbak Anissa. Tapi sampai ini kan orang nunggu terus. Ini yang kemudian menebalkan keyakinan publik, kok seakan-akan pemilu di 2024 itu terasa jelimet. Belum lagi misalnya soal anggaran yang sampai saat ini juga belum dikucurkan secara definitif. Baik, untuk pengundian nomor urut tanpa adanya aturan terkait pemilu untuk 2024, nantinya kalau misalnya sudah disahkan kemudian ada yang diubah, itu bagaimana Mas Adi? Nah ini yang sebenarnya menurut saya, tapi kalau soal pengundian nomor urut tidak ada persoalan, karena sudah mengacu pada peraturan-peraturan sebelumnya. Di Perpu ini juga tidak akan ada tumpang tindih ya. Cuman Perpu yang untuk 2024 ini belum keluar,
pasti alasan KPU itu adalah mengacu pada peraturan-peraturan yang sudah dipakai. Tapi kan 2019 tidak sebesar ini ya Mas ya, tidak ada pilkada tidak digabungin dengan pilkada serentak juga, kemudian pilpres dan pileg juga. Melihat argumentasi teman-teman KPU, pasti alibinya pakai undang-undang lama yang dipakai 2019 yang lalu, Mbak Anissa. Ini kemudian membuat sumir persiapan pemilu kita di 2024. Tunggu apa lagi? Jadwal pemilu sudah ditetapkan tanggal 14 Februari, partai-partai sudah verifikasi, administrasi dan faktual. Sebentar lagi akan ada pengumuman peserta partai pemilu gitu ya. Sebentar lagi juga akan ada undian nomor urut partai politik kontestan pemilu. Bagaimana perpunya kok belum dikeluarkan secara maksimal? Itu kan kemudian menjadi sebenarnya perdebatan ini di pemerintah sendiri apa sih Mas Adi, atau memang berita-berita sumir soal 3 periode atau menunda pemilu? Ya, karena semakin lama soal perpu ini tidak disahkan, orang akan mengait-ngaitkan tentang cek ombak tadi. Akan upaya seakan-akan ada desain, ada ruang gelap yang sengaja dipersiapkan bahwa pemilu di 2024 itu dari segi sisi tidak terlampau siap untuk dilaksanakan, baik dari segi pendanaan, baik dari infrastruktur politiknya, infrastruktur penunjang, termasuk misalnya peraturan-peraturan yang masih belum kelar. Per hari ini kita tahu pimpinan Komisi 2 sudah bersuara soal perpu KPU itu sudah ada di meja presiden, sudah ada di istana, kira-kira begitu. Tinggal kita tunggu kapan itu dieksekusi dan kemudian menjadi acuan bagi teman-teman KPU dalam melaksanakan tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, kalau bisa kita lihat 2024 itu banyak dinamika yang terjadi karena tidak adanya calon incumbent, bahkan dari sekarang sudah banyak politisi yang mulai tebar pesona. Tidakkah ini beresiko sekali dengan delaynya atau ditunda-tundanya perpu pemilu ini? Ya, sebenarnya saya berharap di perpu pemilu ini sebenarnya ada aturan-aturan yang membahas tentang jadwal sosialisasi politik yang dilakukan oleh calon di luar kampanye. Karena kalau kita mengacu pada undang-undang sebelumnya, sosialisasi dan kampanye politik yang dilakukan oleh orang yang ingin maju di 2024 itu tidak diatur, Mbak Anissa. Jadi mereka bebas berkampanye, mereka bebas roadshow, mereka bebas melakukan apa saja tanpa ada pertanggungjawaban publik gitu ya. Ada yang naik private jet, ada yang kemudian bagi-bagi sembako, ada yang kemudian... Apa Anda melihatnya ini memang sengaja memberi ruang untuk mereka untuk sebebas-bebasnya dulu sebelum nanti akhirnya diatur? Ini adalah cacat bawaan bagi saya. Sejak lama memang tidak ada aturan-aturan yang dimiliki oleh KPU sebagai pegangan untuk mengatur jadwal kampanye di luar jadwal kampanye. Kan jadwal kampanye kita masih lama, 2023. Jadi kalau hari per hari ini begitu banyak elit, begitu banyak figur yang melakukan roadshow dan safari politik, bikin baliho di mana-mana, beriklan di media massa, kemudian narsis di media sosial, tidak diatur, dan KPU tidak punya alasan untuk menghambat, tidak punya alasan untuk menindak, tidak punya alasan untuk membantah itu semua. Karena tidak ada basis argumentasi secara regular untuk melakukan itu semua. Makanya yang diharapkan oleh publik per hari ini perpu soal bagaimana pemilu 2024 juga bisa mengatur itu. Karena tensinya panas betul sekarang. Padahal masih jauh, tensinya sudah mulai suam-suam kuku sekarang Mas Adi. Baik, terima kasih Mas Adi Praitno, pengamat politik telah bergabung bersama kami di Newsroom.